Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, berkah dan berkelimpahan rezeki kita semua ya. Dunia sedang tidak baik-baik saja ya Besti. Namanya hidup di akhir zaman, permasalahan semakin kompleks, semakin kemari semakin banyak isu-isu yang membingungkan gitu ya, apalagi istilah-istilah yang bermunculan sangat banyak jenisnya gitu ya, yang tentang mental health misalnya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang dulu mungkin ada gitu ya, penyakit kejiwaan dari dulu sudah ada, tapi mungkin istilahnya yang berbeda dan cara kita mensikapinya yang berbeda karena kondisinya juga sudah berbeda. Ditambah lagi sosial media yang sangat mempengaruhi perilaku kita semua saat ini gitu ya. Apalagi bagi anak-anak yang kelahirannya di atas tahun 90-an ya, yang tergolong dalam generasi Gen Z. Mereka lahir sudah mengenal teknologi gitu ya. Kalau mungkin kita yang lahir di tahun 80-an, kita pernah merasakan tidak mempunyai handphone gitu ya, dan itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, berbeda dengan generasi Gen Z ini gitu ya, yang mereka ketergantungan sama teknologi itu sangat besar pengaruhnya gitu ya. Makanya permasalahan yang muncul juga sangat kompleks gitu ya. Mental illness juga banyak sekali jenisnya, yang depresi ada tingkatannya lagi, bipolar banyak jenisnya lagi, apalagi mental disorder dan banyak lagi gitu ya. Nah, dari sekian isu dan permasalahan yang berkembang gitu ya, yakin kita masih mendidik anak kita dengan ilmu seadanya gitu ya, atau mungkin dari ilmu turunan dari orang-orang tua kita, apakah masih cocok gitu ya. Sedangkan Nabi saja berkata gitu ya, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu ya. Nah, jadi Stephen hadir di sini sangat tepat menurut saya. Untuk saya pribadi dan keluarga juga sangat merasakan manfaat dari Stephen ini. Nah, itulah makanya saya mencoba menularkan manfaat itu kepada besti-besti semua gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mesin kecerdasan sensing ya, sensing extrovert. Dia berada di limbik bagian kiri. Karena dia extrovert, maka lapisannya itu di luar yang berwarna kelabu. Nah, sensing ini sesuai dengan katanya adalah sense. Dia merujuk pada panca indera yang menjadikannya itu adalah konkret dan praktis gitu ya. Jadi dia menjangkau yang panca inderanya bisa jangkau, dan panca inderanya itu lebih tajam dibanding mesin kecerdasan lainnya. Misalnya penglihatannya lebih tajam, perasaannya lebih tajam, penciumannya lebih tajam, seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Nah, karena dia ekstrovert tadi ya, jadi kecerdasannya itu bergerak dari luar ke dalam, sehingga dia mudah kecipratan peluang baru gitu ya. Nah, ada 4 kata kunci untuk sensing extrovert ini. Yang pertama adalah mengingat. Mengingat di sini berarti memorinya sangat bagus. Jadi
dipergunakan untuk hal-hal yang bagus gitu. Kalau misalnya kita punya tujuan mulia gitu ya, jadi penghafal Al-Quran, anak kita atau kita sendiri atau ponakan kita atau adik kakak kita pengen kita menjadi penghafal Al-Quran, apalagi dia bermesin kecerdasan sensing, maka kita tempatkanlah dia di penghafal Al-Quran yang sesuai dengan kesensingannya, seperti itu. Yang kedua itu adalah otot. Otot orang sensing ini sangat bagus, makanya dia suka bergerak gitu ya. Label negatifnya sering kalau anak kecil disering lasak, hiperaktif gitu, padahal itu sesuatu hal yang wajar bagi sensing extrovert gitu. Nah, yang ketiga itu adalah rajin. Rajin di sini dia maksudnya ulet, gigih gitu ya, repetisinya bagus gitu ya. Jadi mau mengulang itu aja dia mau gitu. Seperti atlet itu kan, dia itu aja kan, saya lari terus, tapi lari dia ulet, dia gigih, dia mau dia. Nah, yang ketiga itu adalah tercetak. Tercetak ini maksudnya adalah dia bisa mengcopy paste gitu ya, mencontoh plek ketip plek gitu ya. Jadi makanya apa yang lagi booming gitu ya, apa yang lagi tren, orang sensing extrovert ini kalau cerdas, dia sensing extrovert yang cerdas, dia harus memanfaatkan tren, situasi gitu ya, momentum yang ada. Misalnya lagi tren apa di dunia bisnisnya juga harusnya seperti itu, dia harus memanfaatkan tren yang ada, cari peluang bisnis di situ, di apa yang tren itu gitu. Nah, ketika dia concern ke sensingnya itu, nah dari situlah dia menghasilkan laba gitu ya, karena dia jangka pendek gitu ya. Apa yang dilihatnya sekarang, apa yang dilihatnya saat ini, bagusnya itu yang dikerjakan gitu. Makanya dia seperti hitung-hitungan gitu ya, imbalan apa yang dikerjakan harus tahu hasilnya apa gitu, karena dia konkret tadi kan. Jadi apa yang kalau saya mengerjakan ini, apa nih yang akan saya dapatkan dari itu, seperti itu. Nah, dan sensing extrovert ini sesuai dengan warnanya merah gitu ya. Jadi dia suka tampil ya, suka jadi pusat perhatian. Jadi cocok juga ini jadi artis sebenarnya ya, sensing extrovert. Chemistry-nya harta. Jadi cocok yang mewah-mewah ya, yang wah-wah gitu. Karena chemistry-nya harta tadi, suka tampil di depan gitu ya, maunya yang glamor, karena kan dia kalau anak sensing itu tabiat pada uangnya itu adalah boros gitu ya, tapi maunya diimbangi dengan sedekah yang banyak gitu. Nah, cara belajar anak sensing ini dengan menandai tanda bacaan ya, terus merekam secara visual gitu ya. Pernah saya melihat cara menghafal dengan memperagakan, itu sangat cocok untuk anak sensing ya. Selanjutnya mengulang latihan. Nah, seorang sensing yang expert di bidangnya, dia harus sudah melalui pengalaman-pengalaman yang banyak. Nah, kalau dia sensing pengen cerdas gitu ya, dia harus banyak soal latihan, bahas soal-soal latihan seperti itu. Dan untuk kalau kita punya anak sensing extrovert, biar dia semangat belajarnya di sekolah, sebagusnya sih harus dimulai dengan kegiatan fisik dulu. Kalau ada di sekolahnya senam, lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak ada agenda jadwal senam, ya kita bisa persiapkan dari rumah dengan dia beraktivitas dulu, membersihkan kamar ataupun mengerjakan hal-hal yang ringan-ringan gitu ya. Nah, sekolah yang cocok untuk sensing ataupun pekerjaan yang cocok untuk sensing extrovert adalah ekonomi,
itu tadi ya, karena dia konkret tadi ya, praktis, jadi cocok itu, hitung-hitungan cocok gitu ya. Sport, olahraga, karena ototnya tadi bagus gitu ya. Kemiliteran, iya itu berdampingan ya. Kemiliteran juga kan harus punya fisik yang bagus gitu ya. Nah, perhotelan mungkin karena dia chemistry-nya harta dan suka yang wah gitu ya, yang glamor, yang mewah ya itu tadi. Nah, sejarah karena memorinya tadi ya, ingatannya bagus. Jadi sangat bagus dia menjadi seorang sejarawan ya. Nah, apa yang perlu diwaspadai dari sensing extrovert ini? Dia kebalikannya dari intuiting ya. Kalau intuiting kreatif, maka sensing itu kurang kreatif gitu ya. Dia lebih cocoknya mencontoh yang sudah ada gitu ya, tercetak tadi. Nah, karena dia rajin, ulet, jadi terkesan membosankan. Nah, sulit menerima hal baru karena dia nggak kreatif kan. Jadi dia memikirkan hal baru itu sesuatu hal yang susah bagi dia gitu. Bervisi masa kini gitu ya. Nah, tidak bisa diam atau hiperaktif tadi. Nah, apakah kamu merasa seperti seorang sensing extrovert? Tapi tunggu dulu gitu ya. Sebaiknya kamu harus tes tipin dulu biar lebih pasti, biar jangan menduga-duga. Kalau kita merasa seperti sensing, bisa jadi karena kita dididik oleh ibu sensing misalnya, atau kita bergaul dengan orang-orang yang tipe mesin kecerdasan sensing misalnya, jadi tidak bisa ditebak-tebak ya gitu. Jadi yang cocoknya itu adalah tes tipin gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ulasannya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cunda. Happy in the future.